Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Oktaviani Anandasari dengan NPM 210-817. Saya dari Prodi Tadris Pendidikan Biologi kelas A, mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Sini kita akan membahas 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu pengertian takson, yang kedua yaitu tingkat takson dari yang terbesar sampai yang terkecil, dan yang terakhir yaitu binomial nomenclature. Apa sih yang disebut dengan takson dan taksonomi? Ya, betul sekali. Takson adalah kelompok makhluk hidup yang mempunyai kesamaan ciri. Kemudian taksonomi adalah ilmu yang mempelajari pengklasifikasian makhluk hidup. Jadi, yang dinamakan taksonomi tumbuhan ialah ilmu yang mempelajari penelusuran, pengenalan atau identifikasi, pengelompokan atau klasifikasi pada tumbuhan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu urutan takson tumbuhan dari kelompok yang terbesar ke kelompok yang terkecil. Yang pertama yaitu kingdom atau kerajaan, yang kedua yaitu divisio atau divisi, yang ketiga klasis atau kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima family, yang keenam genus atau marga, yang ketujuh spesies, dan yang terakhir varietas. Pertama yang akan kita bahas yaitu kingdom atau kerajaan. Kingdom merupakan takson tertinggi karena kingdom memiliki jumlah takson yang lebih banyak dibandingkan takson tumbuhan lainnya. Kingdom dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama animalia atau hewan, yang kedua plantae, yang ketiga fungi atau jamur, yang keempat protista, yang kelima monera, dan yang keenam yaitu eukariotik. Urutan selanjutnya yaitu divisi atau filum. Sebenarnya, filum dan divisi tidaklah sama, sebab filum merupakan takson yang digunakan untuk hewan, sedangkan takson untuk tumbuhan adalah divisi. Untuk klasifikasi filum, kingdom animalia dibagi menjadi beberapa filum. Begitupun dengan divisi yang digunakan untuk tumbuhan. Divisi pada tumbuhan memiliki ciri khusus yang menggunakan akhiran pita. Kingdom plantae dibagi menjadi 3 divisi, yaitu spermatopita atau tumbuhan berbiji, pterodopita atau tumbuhan paku, dan bryopita atau tumbuhan lumut. Pteridopita atau tumbuhan paku merupakan divisi dari kingdom plantae. Tumbuhan paku terdiri dari akar, batang, daun sejati, dan pembuluh pengangkut. Spermatopita atau tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan yang mempunyai suatu biji. Biji merupakan bagian dari bakal biji yang di dalamnya terkandung calon individu baru. Yang terakhir yaitu bryopita atau tumbuhan lumut, merupakan tumbuhan yang biasanya berwarna hijau, tumbuh di darat, dan ukurannya paling besar adalah 50 cm. Urutan selanjutnya yaitu klasis atau kelas. Takson ini berada di bawah takson divisi dan di atas takson ordo. Nama-nama tumbuhan memiliki akhiran nama yang berbeda-beda. Nama ini mengkategorikan tumbuhan berdasarkan kelasnya. Nama-nama takson kelas antara lain yaitu Edonae, tumbuhan biji tertutup, Opsida untuk lumut, Pisceae untuk alga, dan lain-lain. Contohnya pada kelas divisi Bryopita, tumbuhan lumut terbagi menjadi 3 kelas yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida lumut tanduk, dan yang terakhir Bryopsida lumut daun. Urutan yang selanjutnya yaitu ordo atau bangsa. Bukan hanya takson kelas yang mengelompokkan tumbuhan, takson bangsa juga mengelompokkan tumbuhannya. Umumnya berakhiran ales, digunakan untuk pengelompokan pada takson bangsa. Seperti contoh berikut, yaitu pada kelas Dicotyledon terbagi menjadi beberapa ordo atau bangsa, yaitu Cucurbitales, Solanales, Asterales, Rosales, Malvales, dan yang terakhir Poales. Yang selanjutnya yaitu familia atau famili. Takson familia berada di bawah takson bangsa, yang berarti anggota takson bangsa akan dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili. Penggunaan akhiran aceae biasanya digunakan pada takson famili. Contohnya akhiran aceae yaitu Cucurbitaceae, Asteraceae, Malvaceae, Solanaceae, dan Poaceae. Urutan yang selanjutnya yaitu genus atau marga. Setiap anggota takson famili akan digolongkan lagi menjadi beberapa genus. Takson genus merupakan takson yang mempunyai kaidah khusus dalam penulisan.
yaitu huruf besar pada kata pertama dan dicetak miring atau digaris bawahi. Contoh penulisan genus akan diambil dari beberapa famili Poaceae, yaitu genus Z atau jagung, Sas harum atau tebu, Oryza padi-padian, dan Triticum atau gandum. Urutan yang selanjutnya yaitu spesies. Dari setiap takson tumbuhan yang ada, spesies merupakan takson yang anggotanya memiliki persamaan ciri-ciri yang paling banyak dibandingkan dengan takson-takson tumbuhan lainnya. Takson ini mempunyai organisme yang jika melakukan perkawinan secara alamiah akan memperoleh keturunan yang subur. Nama spesies memiliki dua kata, yaitu di mana kata pertama menunjukkan nama genus dan nama kedua menandakan nama spesifikasinya. Contohnya nama spesies pada genus Rosa yaitu Rosa canina, Rosa multiflora, Rosa gigantea, Rosa alba, Rosa dumalis, dan yang terakhir Rosa dugosa. Urutan takson yang terakhir yaitu varietas. Varietas atau ras adalah setiap organisme yang ada pada suatu spesies. Terkadang masih ditemukan perbedaan ciri-ciri yang sangat khusus atau bervariasi. Dalam spesies tumbuhan yang digunakan adalah varietas, sedangkan ras digunakan untuk spesies hewan. Yang selanjutnya yaitu binomial nomenclature. Binomial nomenclature adalah aturan baku penamaan makhluk hidup. Binomial nomenclature pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Carlos Linnaeus. Bapak Carlos Linnaeus adalah seorang ilmuwan Swedia yang meneliti tentang tata cara penamaan dan identifikasi organisme yang menjadi dasar taksonomi modern. Untuk menyebut nama makhluk hidup, Bapak Carlos Linnaeus menggunakan binomial nomenclature yang memiliki 3 aturan, yaitu yang pertama, nama spesies terdiri dari 2 kata. Kata pertama yaitu genus, kata kedua yaitu penunjuk spesies. Yang kedua yaitu kata pertama diawali dengan huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa Latin atau ilmiah, yaitu dengan dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah antara nama genus dan nama spesies. Contohnya pada tanaman padi dengan nama ilmiah Oryza sativa, menunjukkan bahwa Oryza merupakan nama genus dan sativa merupakan nama petunjuk spesies. Jika format penulisan ditulis di buku, maka nama Latin atau nama ilmiah, contohnya Oryza sativa, wajib digarisbawahi atau ditulis miring.